103 Radio Solo Pos Beyond Information. Selamat sore Sobat Solo Pos. Senang banget kali ini kita bisa bersama di Collaboration Corner sampai jelang pukul 16 atau jam 4 sore. Dan kita punya sesuatu yang spesial untuk Sobat Solo Pos karena tamu kita spesial. Jadi Sobat Solo Pos nanti juga kita akan ajak ngobrol bareng ya di WhatsApp. Boleh tanya-tanya langsung sama ketiga narasumber yang kebetulan sudah hadir sore hari ini di studio Radio Solo Pos. 081226 103 kita buka. Kita kedatangan tamu dari jauh kayaknya. Nggak jauh sih, dari keraton ya. Dan kita juga bakal bahas tentang menuju ikon pariwisata baru Surakarta, Sobat Solo Pos. Nah, apakah yang rawuh ini nanti adalah beliau-beliau yang sehari-hari mungkin kita lihatnya cuma di tayangan-tayangan media sosial gitu, nggak bisa ketemu nggak bisa ketemu secara langsung, atau sebenarnya Sobat Solopos pernah ketemu sama beliau. Kita sapa dulu. Ini yang pertama ada Ketua Wayah Dalem PB 11, ada Bendoro Raden Mas Nugroho Iman Santoso SS. Pak Nugroho, selamat sore. Sugeng sonten. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kalau di keraton jadinya gimana, Pak? Bahasa yang lebih halusnya lagi, soalnya kalau Jawa biasa kan pripun kabare gitu. Terus pundi wartosipun. Oh, nggih. Terus pundi wartosipun. Betul. Saya jadi belajar banyak ya nanti ya. Boleh. Oke, yang kedua kita juga akan sapa Raden Ajeng Kusumo Dewi Dian P, SEMM. Beliau adalah sekretaris Buyut Dalem PB 10. Jeng Dian. Sugeng sonten. Waduh, saya udah belajar Sobat Solopos. Nanti keluar 1 jam di sini. Bahasa saya udah berubah ya. Mohon maaf ya Sobat Solopos ya. Udah jadi halus gitu ya. Bahasanya bahasa apa namanya? Kromo Inggil. Bacanya Kromo Inggil. Kabar baik Jendian? Suaranya Jeng Dian halus banget, jadi belum terdengar kayaknya. Nah, sudah terdengar. Dan yang ketiga ada pegiat sejarah dan budaya, ada Pak Surojo ya, atau biasa akrab kita sapa atau kita dengar dengan sebutan Pak Raden. Selamat sore Pak Raden. Selamat sore Mbak, selamat sore para pendengar radio Solo Pos FM. Apa kabar Pak Raden? Alhamdulillah pada sore hari ini kondisi sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah sehat semuanya, meskipun ini cuacanya lagi agak-agak ini ya, kurang bersahabat ya, karena hujan terus. Solo juga gerimis. Ya, tiap hari ini, hampir tiap hari. Dan kita juga akan ngajakin Sobat Solopos untuk lebih mengetahui detail gitu tentang kabar terbaru nih dari keraton gitu. Sudah ada kabar apa sampai sekarang ya, dan nanti Sobat Solopos bisa tanya langsung. Kebetulan kita bakal membahas satu tema Sobat Solopos ini tentang menuju ikon pariwisata baru Surakarta, dan ini kita hadirkan untuk Sobat Solopos, dan beliau-beliau ini tergabung dalam komunitas Awu Sepuh Kasunanan. Bagi yang belum pernah dengar, apa itu ya? Komunitas Awu Sepuh Kasunanan. Iya. Dari bahasa Jawa pasti ya. Awu tuh pasir. Bukan. Abu. Abu beda ya. Beda. Kalau sepuh itu yang dituakan. Yang dituakan. Oke, Kasunanan kita juga udah tahu ya. Tapi mungkin Sobat Solopos juga perlu memahami dulu ya. Ini sekilas atau singkat aja tentang profil Awu Sepuh Kasunanan ini. Ini seperti apa, Pak Nugroho? Ya, oke, terima kasih. Jadi memang ini sebuah fenomena baru. Informasi terkini di Kasunanan bahwa sekarang sedang hadir di tengah kita, yaitu profil Awu Sepuh Kasunanan. Nah, siapa yang disebut Awu Sepuh Kasunanan? Adalah beliau-beliau dari Tedak Turun asli. Jadi ini dari keturunan raja langsung. Okay. Dari keturunan raja
dari Pakubuwono Trah Pakubuwono ke-11, kemudian naik ke Pakubuwono 10, kemudian naik lagi di Pakubuwono 9, kemudian 8, 7, 6. Nah, alhamdulillah kita bisa berkumpul menjadi satu di situ. Nah, kita berkumpul terah-terah sepuh itu tadi, kemudian kita mempunyai wadah baru. Nah, ini memang cukup baru di telinga pemirsa mungkin ya. Kasunanan kok ada AU sepuh. Tapi inilah jawaban fenomena zaman. Gitu. Kita menjawab itu. Dan untuk sebagai ilustrasi, kita walaupun disebut AU sepuh, bukannya kita terus yang beruban, terus yang sepuh, jalannya tuyuk-tuyuk, bukan yang seperti itu ya. Kebetulan keturunan dari Pakubuwono 11 itu ya ada yang muda, ada yang masih perform lah untuk berdiskusi, melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. AU sepuh ini cuma nama komunitasnya gitu. Betul, ya. Betul sekali. Iya, di dalamnya ya terbuktinya nggak sepuh semuanya sih. Ya pasti ya. Pasti namanya juga keturunan ya, pasti ada yang muda-muda, bahkan tetap ada yang kecil-kecil juga pastinya ya. Jengdian mau menambahkan mungkin? Mungkin untuk AU sepuh ini memang didirikan khusus untuk terah darah dalam asli. Jadi keturunan asli gitu jadi ya. nanti ada kemurnian di situ, tidak tercampur oleh yang lain-lain gitu. Jadi memang kita untuk keanggotaannya gitu kita data gitu, silsilah dari mana gitu. Jadi kita juga mengerti. Selain itu kan kita juga akhirnya ini ternyata masih saudara, masih kerabat gitu. Terus nanti tataran untuk bahasanya juga aku kudu mbasake piye gitu. Terus ngerti dengan beberapa grade-grade-nya itu. Betul. Siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda gitu. Bisa lebih muda tapi awunya lebih tinggi, ya, lebih bisa sepuh. jadi. Iya, benar-benar. Itu mungkin dari saya itu. Oke, berarti sampai sekarang sudah ada berapa anggota ini atau keluarga yang tergabung? Oke, kalau sebetulnya ini sebuah embrio. Ya, kalau sebetulnya AU sepuh itu identik dengan kalau bahasa keraton itu paranporo. Paranporo itu sesepuh di tiap zamannya masing-masing. Gitu. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang baru sih. Jadi di setiap pemerintahan raja itu pasti ada paranporonya atau sesepuhnya yang tugasnya ngamping-ngampingi. Ngamping-ngamping itu ya mendampingi, memberi nasihat, mensupervisi jalannya pemerintahan misalnya seperti itu. Nah kalau di kita secara buku babon sih banyak kayak gitu, luar biasa, mungkin ribuan ya. Tapi untuk embrio ini memang kita terus terang AU sepuh mempunyai satu titik target bahwa kita ini kan mempunyai slogan masalahnya. Ya, slogan AU sepuh itu ada 2. Apa tuh Pak? Nah ini Hangayomi, satu lagi Hangayemi. Iya, mengayomi dan memberi pengayeman. Jadi kalau dekat dengan kita pasti ayem lah. Halus lah. Sudah bisa merasakan belum penjenengan? Sudah. Berarti kalau sudah nanti tak jajaki bakso. Ini tapi baru beradaptasi ya, beradaptasi. Kayaknya terlalu gitu. Dari yang awalnya mungkin belum teratur gitu kan, jadi halus itu jadi kaget gitu Pak ya. Oke, berarti sudah lumayan banyak ya keluarga yang ikut gabung di sini ya. Alhamdulillah sudah banyak. Oke, Pak Raden kalau melihat ini gimana? Ada satu komunitas AU sepuh Kasunanan yang ini tujuannya kan memang untuk mengayomi membuat tenang gitu. Gimana Pak Raden ngelihat ini? Kalau kami selaku pemerhati budaya ya, yang khususnya mungkin berkaitan dengan kehidupan yang ada di Karaton Surakarta Hadiningrat, saya menanggapi secara positif. Karena apa? Yang namanya Karaton Surakarta itu di mata masyarakat itu adalah punjering budaya, punjering budaya, sehingga apa yang harus dikerjakan oleh para keluarga yang ada di Karaton Surakarta Hadiningrat, dan salah satu
terobosannya yaitu dari Aus Sepuh ini. Mungkin bisa bersinergi dengan keluarga yang lain. Dalam artian di Karaton ini kan banyak keluarga yang merupakan keturunan dari eyang-eyang yang terdahulu, mulai Sinun Pakubuwono kedua sampai Pakubuwono yang ke-13 ini. Dan ini bagaimana kita harus bersinergi menata kembali Karaton Surakarta Hadiningrat agar apa? Keraton ini menjadi pusat sumbering budaya di mana kiblat masyarakat Jawa ini ada di Karaton Surakarta Hadiningrat dan di Puro Mangkunegaran. Dengan harapan bahwa masyarakat sekarang ini haus akan pegangan budaya, begitu Mbak. Jadi menghadapi problematika hidup yang serba materialis, serba hedonis, butuh sentuhan, butuh semacam kehausan. Apa yaitu budaya yang bersumber dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, tentu saja Keraton Surakarta Hadiningrat yang notabene adalah sumbering budaya, ya, punjering budaya, maka perlu dikelola dengan baik, bersama-sama, bersinergi. Dan alhamdulillah ini ada komunitas baru yang namanya Aus Sepuh yang dipandikani beliau yang masih muda, ganteng. Mungkin kalau pemirsa atau pendengar ini belum mendengarkan suaranya kok mungkin seperti orang tua ya kalau Padahal masih belasan tahun ini ya, masih muda iya, banget ya. masih muda sekali ini beliau, ganteng. Jangan lupa ayah beliau itu adalah seorang pangeran terganteng di masanya. Wah. Sekarang menurun ke Iya, sekarang menurun ke putranya. Sehingga masyarakat itu akan lebih terpesona. Oh, betul, berarti Karaton itu pusat putra-putri yang ganteng-ganteng, pusat budaya, pusat halus, bahwa Karaton itu bisa menjadi contoh bagi masyarakat terutama dalam hal perilaku dan lain sebagainya. Ya, ini adalah merupakan fenomena baru memang dalam rangka terobosan agar apa? Masyarakat itu tidak apatis terhadap Keraton Surakarta Hadiningrat. Ternyata di sisi lain Keraton Surakarta Hadiningrat itu sangat menarik sekali. Begitu Mbak. Oke. Jadi budayanya tetap bisa terjaga, Iya. gitu, di tengah gempuran Budaya budaya-budaya yang modern. modern Iya. gitu. Terus marwahnya juga tetap terjaga itu ya. gitu Maka dari itu memang harus ada upaya dari keluarga dalam gitu untuk melestarikan itu. Nguri-nguri. Saya yang taunya kata-kata nguri-nguri budaya Jawa. Itu memang dari kampanye dari keraton sebenarnya. Itu sabda dari Sinun Pakubuwono 10. Oke. Rung kuncaraning bangsa dumunung ana luhuring budaya. Nah, apa itu, Mbak? Apa itu Jeng Dian? Artinya bahwa dari rum kuncaraning bangsa dumunung ana ing luhuring budaya. Jadi terkenalnya suatu negara itu terletak kepada majunya peradaban dan budaya. Jadi kalau bangsa itu budayanya belum maju, budayanya tidak beradab, maka jangan dikatakan sebagai negara yang mulia. Itu memang sabda dari Sinun Pakubuwono yang ke-10 yang sering dikumandangkan oleh para pambiara budaya yang ada di daerah-daerah, terutama upacara-upacara adat. Karena ini adalah sabda beliau yang ini sudah melegenda di masyarakat itu. Jadi rum kuncaraning, harum harumnya negara, terkenalnya negara itu karena ada budaya. Ini tanpa budaya yang adiluhung, negara tidak akan terkenal ini. Betul. Budaya ini sekaligus jadi ciri khas sebenarnya ya. Ciri khas, pengingat juga gitu. Biar ibaratnya mau seperti apa gempuran dunia-dunia luar nih, kita jadi ingat bahwa sebenarnya rumah kita itu ya seperti ini gitu, budaya ini gitu. Dan kalau misalnya nggak dilestarikan, nggak informasikan ke anak-anak muda gak bakal tahu. Bakal punah gitu aja ya.
Tapi kalau tentang komunitas Awu Sepuh Kasunanan, pastikan di dalam komunitas itu ada program-program baik yang sudah dijalankan atau yang mungkin akan direncanakan gitu. Program-program yang sudah berjalan sejauh ini apa nih Pak Nugroho? Yang sudah berjalan adalah kita mengumpulkan balung pisah, yaitu menginformasikan bahwa kita punya wadah baru. Nanti monggo kepada sederek-sederek yang masih tidak turun itu ada wayah dalem. Kalau putra dalem ke sebelah kan sudah 10 kan sudah tidak ada. Jadi yang ada valid itu adalah wayah dalem. Nah, wayah dalem itu atau cucu itu kan bergelar BRM kalau laki-laki, kalau putri ya BRA. Nah itu nanti ke bawah terus nanti kita menyatukan diri, kita sedang berkumpul-kumpul ini. Nah itu satu. Terus yang kedua ini agak menarik, kita mencoba memberi usulan kepada Pemkot Surakarta bahwa kita mau mendirikan patung Pakubuwono 10. Nah yang lebih menarik lagi, kita menginginkan patung tersebut diletakkan di Bundaran Geladak. Nah, di situ. Nah, karena apa? Itu nanti satu akan menjadi ikon pariwisata baru di Surakarta. Nah, saya yakin, punya keyakinan. Nanti yang akan memberi kemanfaatan lagi, yang menerima kemanfaatan siapa? Ya Pemkot lagi. Karena itu nanti saya yakin akan tidak hanya menjadi ikon lokal, tapi bisa nasional bahkan mendunia, menjadi ikon baru. Nah, begitu. Mungkin kota Solo kan terkenal kota pariwisata, nah selama budaya dan seterusnya. Nah selama ini kayaknya belum ada nih figur ikon apa sih? Nah kita mempunyai ide mendirikan patung Pakubuwono 10 itu. Nah ide ini pun juga kita sepertinya ada jalan yang luar biasa, karena ketika wakil dari Trah Pakubuwono 11, 10, 9, 8, 7, 6 kita berkumpul, itu ada behind the skin nih, ini bocoran nih. Jadi ketika kita ajukan sosok Pakubuwono 10 yang kita ajukan untuk dibangun, tidak ada dari sederek-sederek ini yang membantah. Semua sepakat. Semua aklamasi. Luar biasa. Iya, satu suara. Nah, ini menjadi tonggak atau tolok ukur kita secara spiritual. Bahwa Trah ini bisa menyatu hanya gara-gara Eyang Pakubuwono 10. Walaupun nanti wujudnya hanya sebatas patung. Nah, begitu. Nah, kalau sebagai ikon pariwisata, ini mungkin Mbak perlu tahu, saya dulu pernah menjadi pemenang Putra Putri Solo. Di tahun berapa pertanyaannya? Tahun lama sekali. 87 tepatnya. Iya, saya menjadi duta pariwisata waktu itu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini di pundak saya masih punya beban memberi masukan kepada Pemkot tentang dunia pariwisata. Nah, ini mungkin kepada adik-adik kelas putra-putri saya yang sekarang atau yang dulu-dulu, monggo nanti kita giatkan tentang pariwisata di Kota Solo. Oke, kalau berkaitan dengan ide pendirian patung PB 10 ya. Jeng Dian ada tambahan Jeng Dian. Mungkin kenapa kok PB 10 yang harus dipilih? Itu ya. Ya kita flashback lagi ya. Memang di era PB 10 mau diakui atau tidak, Kasunanan mengalami zaman keemasan kejayaannya, di mana infrastruktur secara gencar-gencaran dilakukan oleh Sinuwun Pakubuwono 10. Misalnya seperti pembangunan Pasar Gede sebagai pusat perdagangan kebutuhan sembako, sayur buah. Lalu dibikin lagi rumah sakit di Kadipolo, rumah sakit umum. Lalu ada lagi rumah sakit Mangunjaya, dulunya ada di Sriwedari tapi sekarang sudah berubah di Kentingan. Itu terus ada lagi Stadion Sriwedari, itu sebagai Swaka Marga Satwanya waktu itu namanya Kebon Rojo. Dan selain itu setiap mau puasa itu ada pasar malam.
Nah, disusul lagi pendirian Stadion Sriwedari. Oke. Di mana di situ digunakan untuk permainan sepak bola ya. Tentunya dengan adanya permainan itu kan juga menghasilkan pemasukan untuk waktu itu ya, pemerintahan waktu itu. Selain itu juga untuk Stadion Sriwedari sendiri digunakan untuk arena pacuan kuda, khususnya bagi kerabat-kerabat kerajaan waktu itu. Terus ada lagi Tugu Pemandangan yang ada di depan Balai Kota. Oke. Nah, itu merupakan suatu titik fokus pemandangan yang dilakukan oleh raja-raja terdahulu. Dulunya beliau-beliaunya lenggah di Siti Hinggeler. Nah, itu maka fokus melihat ke tugu tersebut untuk menyelesaikan beberapa masalah di kerajaan kayak gitu. Terus ada lagi seperti Tugu Batas Kota. oh ya, Tugu Batas Kota. Iya. Itu terus Bendungan. Bendungan Demangan, Masjid Agung itu sebagai pusat syiar agama Islam waktu itu. Terus di situ juga waktu itu didirikan pesantren, Madrasah Mambaul Ulum. Mbak Lulum. Nah, Oke. kenapa kok dibikin itu? Karena waktu itu jadi kalau ada kiai-kiai atau ulama yang meninggal dari kerajaan tuh kesulitan untuk mencari. Akhirnya dibikinlah kayak madrasah tersebut, di mana nanti yang lulus dari madrasah itu bisa meneruskan ke universitas di Kairo, dengan tentunya dengan dibekali tambahan-tambahan khusus nggih itu. Terus ada lagi seperti Tugu Cembengan. Tugu Cembengan itu sebagai penghormatan raja kepada kaum Tionghoa, di mana di situ ada dekatnya itu ada tempat pembakaran jenazah. Ya. Yang di panggung J, Ya. di panggung Tiongting. Tiongting J, di Purwasani Tiongting. Itu Oke. mungkin sebagian itu J yang masih istilahnya mungkin yang sekarang masih beroperasi. Dan itu kenapa kok kita memilih Sinuhun PB10, dan ternyata selain itu sebenarnya banyak yang mengklaim bahwa Sinuhun PB10 itu feodal gitu loh. Padahal beliau itu sangat-sangat mendukung pergerakan nasional. Cuma waktu itu ada perjanjian antara Sinuhun PB10 dengan Belanda. Itu tidak boleh melanggar kontrak. Oke. Akhirnya Sinuhun juga secara halus ya, permainan secara diplomatis gitu kan, juga menyusun beberapa kekuatan-kekuatan seperti dari putra-putrinya putra sama cucu-cucunya juga disekolahkan ke luar negeri kayak gitu. Terus orang-orang terpenting di keraton itu difokuskan, oh ini kamu khusus di bidang ini, infrastruktur kayak gitu. Oke. Iya ya, ada strategi sendiri yang udah disiapin sebenarnya ya. Memang kesannya Sinuhun itu pro gitu Iya. kan. Memang itu memang strategi, karena kalau nanti kita frontal seperti Dampaknya yang, sini seperti juga ya. eyangnya yang Sinuhun PB6 dibuang kan di Ambon, makanya membuat strategi sendiri gitu kan, secara halus supaya tidak terendus pergerakannya. Oh iya. Itu kalau dibikin film bagus ya. Film Awu Sepuh. Babu Sepuh. Ya. Pak Raden, saya nanti ke Pak Raden ya, berkaitan dengan ikon Kota Solo yang baru ini ya. Ya. Soalnya kita mesti jeda dulu. Kita jeda dulu Sobat Salopos, dan Sobat Salopos jangan lupa bisa gabung juga ya di program kita Collaboration Corner kali ini di 081 226 103 103. Kami akan segera kembali.
Sobat Selepas, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita ya, masih di Collaboration Corner. Dan Sobat Selepas juga bisa gabung lagi di WhatsApp 081226103103 ya. Di kesempatan sore hari ini kita masih bareng komunitas Awu Sepuh Kasunanan. Tadi sudah sempat ngobrol sama Pak Nugroho, Jeng Dian, dan juga Pak Raden ya. Kita sudah sampai obrolannya ke ini nih, ide pendirian patung PB10 untuk ikon kota Solo ya. Pak Raden melihatnya gimana Pak Raden? Ya, ini adalah suatu ide yang sangat bagus ya. Karena ide ini adalah bergayung sambut dengan beberapa elemen masyarakat yang mulai menyuarakan adanya berdirinya sebuah patung Pakubuwono ke-10. Kenapa? Karena yang paling jelas adalah Sinuwun Pakubuwono ke-10 ini adalah seorang pemimpin negara. Walaupun dalam skup agak kecil ya, yang kita kenal dengan nama Negari Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi jangan dipandang bahwa keratonnya hanya sebuah keraton, tetapi keraton pada masa era dulu ini adalah sebuah negari kayak begitu. Karena mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai tata kelola ekonomi tersendiri dan lain sebagainya. Dan ini harus menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia, khususnya rakyat Solo dan sekitarnya. Mungkin perlu kita ingat bahwa Sinuwun Pakubuwono ke-10 ini adalah raja besar sehingga adalah satu-satunya raja yang mempunyai gelar ya, yang luar biasa, yaitu saya pernah mencatat itu pada tanggal 30 Agustus 1923 beliau ini berubah gelarnya. Kalau semula ketika dilantik menjadi raja, beliau itu gelarnya adalah Sahandap Sampean Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Prabu Sri Pakubuwono Senopati ing Alogo Abdurrahman Saidin Panetep Panatagama ingkang jumeneng kaping 12. Setelah tanggal 30 Agustus 1923, beliau itu kemudian berubah gelarnya, yaitu Sahandap Sampean Dalem ingkang sinuwun ingkang minulya saha ingkang wicaksana Kanjeng Susunan Prabu Sri Pakubuwono Senopati Hengalogo Abdurrahman Saidin Panetep Panatagama ingkang jumeneng kaping 12. Jadi pada saat itu, karena masyarakat merasakan bahwa Sinuwun itu peduli pada rakyatnya, berdasarkan beberapa catatan sejarah dari beberapa Sentono Dalem dan lain sebagainya, bahwa Sinuwun Pakubuwono ke-10 itu sangat peduli. Mengapa? Karena memang beliau itu mempunyai jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Pasti beliau itu adalah memenuhi syarat-syarat kepemimpinan orang Jawa ya. Kalau di dalam ajaran wejangan keraton ini ada ya, Mas Nuk, bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki 8 watak itu ya. Ini Hastobroto ini yang saat ini mulai ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Nah, inilah Sinuwun Pakubuwono ke-10 ini adalah satu-satunya raja yang betul-betul konsekuen terhadap ajaran Hastobroto. Dampaknya apa? Semua apa yang menjadi ide-ide beliau, apa yang menjadi kepemimpinan beliau ini dirasakan oleh seluruh masyarakat, rakyatnya, baik Sentono Dalem, baik keluarga, baik rakyat yang ada di Negari Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, ini masyarakat pasti akan tahu tentang apa itu Sriwedari. Nah, ini. Jadi Sriwedari ini yang terkenal adalah Kebon Rojo. Nah, ini. Dan maaf, saya punya adik yang pernah eyang itu dulu pada masa Sinuwun Pakubuwono menjadi kepala Kebon Rojo. Berdasarkan Pikukuh Patih Dalem, Raden Mas Ngabehi Sontoprojo itu menjadi kepala Kebon Rojo di Sriwedari. Artinya bahwa Sriwedari itu oleh Sinuwun itu, Sinuwun Pakubuwono ke-10 maksud saya, ini memang betul-betul diberikan kepada masyarakat sebagai fasilitas kepada masyarakat publik ini, pada publik. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kan berarti
Sinuwun ini adalah orang yang betul-betul paham tentang manajemen kepemimpinan. Iya. Visioner. Visioner dan visioner baik dalam bidang ekonomi. Maka Sinuwun ini adalah terkenal seorang raja yang kaya raya. Iya. Selain seorang pemimpin negara, dia seorang ahli ekonomi juga. Terbukti kalau misalnya Sinuwun itu ke Pesanggerahan Paras, di sepanjang jalan itu beliau menyebarkan udi-udi yang berupa uang kepada masyarakat. Ini menunjukkan satu, cinta bakti, cinta Sinuwun kepada rakyatnya, yang menunjukkan yang kedua memang Sinuwun itu orang yang kaya raya, betul, iya, kaya raya. Ya, dan ini jadi poin plus ya, ketika pemimpin memang dasarnya sudah kaya. Ya, betul, iya, sudah kaya. Sehingga apa? Ketika ekonomi, ketika pada masa Sinuwun Pakubuwono ke-10, perekonomian negara Keraton Surakarta Diningrat itu luar biasa. Mungkin secara indeks ekonominya udah luar biasa. Terbukti bisa yang seperti disampaikan oleh Mbak Dian itu, ini hanya sebagian kecil yang disampaikan Mbak Dian itu, bisa membangun beberapa tempat-tempat fasilitas publik dan lain sebagainya. Dan beliau ini juga bidang politik juga seperti yang disampaikan Mbak Dian. Jangan lupa ada seorang tokoh yang mungkin dikenal masyarakat, tapi lupa bahwa tokoh itu didikannya dari mana. Ini yang namanya Kanjeng Raden Temenggung Widyadiningrat, yaitu itu adalah ketua Dokuruci Junbico Sakai. Beliau ini adalah seorang tokoh yang berasal dari keraton, dokter ya, Rajiman Widyadiningrat namanya, sekarang menjadi Jalan Rajiman Widyadiningrat. Beliau adalah seorang tokoh nasional yang memang dipakader oleh Sinuwun Pakubuwono ke-10. Beliau diberi beasiswa dari keraton ya Mas Duk ya, menjadi seorang dokter, menjadi seorang ahli politik, dan dia menjadi seorang tokoh di Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita kenal dengan nama Dokuretsu Junbico Sakai. Nah, ini istilah Jepangnya. Dan masyarakat tidak tahu bahwa beliau itu siapa. Ternyata beliau itu adalah memang kader yang disiapkan oleh Sinuwun Pakubuwono ke-10. Jadi kalau ada nada-nada miring bahwa keraton pro Belanda itu adalah sangat tidak masuk akal begitu. Tidak mungkin. Ya, berarti karena memang ya zaman dulu kan ya harus ada trik ya. Iya, betul. Harus ada trik. Itu kenapa akhirnya yang diusulkan untuk dijadikan ikon adalah PB10 ya. Alasannya sudah sedemikian banyaknya Sobat Salopos, dan memang itu tadi Jeng Dia juga sampaikan di masa PB10 ini memang bisa dibilang jaya-jayanya gitu. Zaman keemasan. Dan kita juga berharap pemimpin-pemimpin yang kesini gitu justru bisa meniru gitu ya kiprah beliau gitu. Kalau bicara juga tentang kalau jasa tadi sudah ya pastinya. Tapi sebenarnya ke komunitasnya ini dulu, Pak Nugroho. Ini komunitas Awu Sepuh ya. Tadi sempat kita ngobrol sebenarnya pas off air. Pasti kan kalau setiap komunitas tuh punya visi tertentu gitu. Komunitas tuh memang kadang seidealis itu, punya beberapa idealisme gitu. Kalau dari Awu Sepuh Kasunanan ini, visi ataupun misi yang pengen sebenarnya dikejar tuh apa? Lebih ke apa? Yang pertama masalah budaya, kemudian yang kedua kita punya visi, mempunyai risi yaitu Hangayomi. Hangayomi dan Hangayemi. Nah, itu visinya. Kemudian yang selanjutnya kita juga punya visi untuk perdamaian, salah satunya itu, karena memang Awu Sepuh ini lahir karena ada tuntutan zaman yang mengikutinya, gitu. Jadi ya kalau diistilahkan sabda dari yang Pakubuwono 10, not zaman kalakone. Not zaman kalakone itu artinya semua itu menyesuaikan zamannya. Gitu. Nah, makanya Awu Sepuh ini juga hadir karena tuntutan zaman, tuntutan kita dari intern untuk lebih bisa menyatukan visi misi keraton ke depan. Karena kita nanti ya karena kita sesepuh,
Itu kita nanti akan ngamping-ngampingi PB-PB yang selanjutnya. Jadi tidak hanya PB 13 saja. Awu Sepuh itu adalah Paranporo. Nah, Oke, mendampingi terus. Iya, mendampingi terus. Selain itu kita juga mengedukasi sentono-sentono muda. Nah, ini yang perlu. Kita menjadi etalase. Iya, ya. Nah, etalase keraton, bagaimana kita menyikapi kehidupan, bagaimana kita bertindak tanduk, memberi contoh dan toladan. Itu yang akan kita sampaikan kepada ya masyarakat, ya juga kepada sentono-sentono yang saat sekarang ini lenggah di keraton. Nah, itu yang paling penting, mengedukasi sentono-sentono muda. Karena kalau tidak ada edukasinya nanti akan, wah, saya nggak tahu, liar bahasa saya. Sangat ekstrim sih. Betul. Betul. Karena juga banyak pengaruh dari manapun ya. Betul. Dan kalau anak-anak muda kan memang jiwa-jiwa ingin mencoba hal yang baru tuh banyak ya. Betul. Takutnya kalau misalnya nggak didampingi, nggak ada toladan gitu, ya hilang arah, liar gitu. Dan kalau kita melihat misalnya saya sebagai masyarakat biasa gitu ya, justru malah bersyukur ketika ada komunitas yang akhirnya itu tadi bisa yang fokus untuk memberikan jembatan ya, mengayomi gitu keluarga keraton. Kita kadang kan juga sebenarnya kalau dari masyarakat tuh selalu memberikan support support dan doa agar keraton tuh bisa harmonis. Amin. Kita kangen gitu dengan suasana keraton yang rukun, kemudian guyup, damai, terus bikin sejuk, tenang. Orang kalau misalnya wisatawan mau datang ke Solo jadi adem gitu, melihat ketenangan yang ada gitu. Jadi kemarin-kemarin yang kayak mungkin agak-agak panas dan sebagainya, karena kan sekarang eranya media sosial ya. Yang ngelihat tuh nggak cuman Solo aja pasti dari yang lain pun juga bakal ngelihat. Dan dengan adanya komunitas Awu Sepuh Kasunanan ini, mudah-mudahan sih nanti perlahan itu keharmonisan itu bisa mulai dijalin gitu ya, terjalin ya. Mungkin lewat Solo Pos juga kita minta doa kepada seluruh masyarakat Surakarta, kehadiran kita membawa angin segar untuk Kasunanan. Oke. Dukungan. Amin. Kita selalu support sih Pak untuk itu ya. Bahkan kita kayak dari kemarin gitu berharap ini kira-kira siapa ya yang bisa mengajak dan merangkul gitu satu sama lain gitu. Jeng Dian mungkin ada tambahan Jeng Dian. Iya, mungkin semoga dengan adanya Awu Sepuh ini nanti juga istilahnya yang penting kita menanamkan diri dari Awu Sepuh, ada action dulu. Action dulu, habis itu kemandirian dari Awu Sepuh sendiri. Nah, nanti kita tanamkan supaya masyarakat itu merasa nyaman, aman dengan istilahnya dengan adanya Awu Sepuh ini. Betul. Gitu. Khususnya nanti mungkin berdampak ke dari kerabat Kasunanan sendiri itu. Nah, nanti kayak tadi tujuannya kita sebagai pendamai, pengayem itu memang tujuan kita. Selain dari misi kita untuk yang budaya betul. Itu tetap, karena itu nanti kalau budaya tidak kita uri-uri, tidak kita lestarikan akan terkikis dan lama-lama hilang. Betul. Kalau tidak kita terus siapa lagi? Itu dia. Iya. Benar, karena ya nguri-nguri budaya Jawa itu memang kalau di zaman sekarang itu gampang-gampang tapi susah. ya gimana ya, maksudnya kadang memang buktinya kadang ada anak muda yang misalnya 1 kali 2 kali disosialisasikan tentang budaya langsung terbuka gitu, tapi ada yang butuh berkali-kali ya. Oh iya, butuh berkali-kali. Pak Raden ya. Banyak itu. Banyak ya. Banyak. Iya. Gimana kalau Pak Raden melihatnya gimana? Maksudnya pasti ada semakin tantangannya semakin lebih kan? Iya, ketika tantangannya semakin berat ini, tentang budaya ini. Budaya kan termasuk bahasa ini sebagai betul. Kan kata satu contoh saja, misalnya sekarang ini kan jarang kita berbicara dengan bahasa Jawa di rumah. Iya, betul. Ibu
anak memanggil ibu sekarang bukan ibu lagi. Mami. Dedi, Mami. Umi. Ya, Kalau saya pribadi di rumah tetap saya tekankan, kamu manggil ibu ya tetap ibu, manggil bapak ya tetap bapak, kan gitu. Saya menekan kepada anak saya. Dan kita berbicara selama bukan hal yang sangat formal, itu tetap menggunakan komunikasi bahasa Jawa. Nggih. Jadi saya tidak pernah menggunakan komunikasi bahasa Indonesia. Ini harus kita dari diri kita sendiri, kan gitu ya. Artinya apa? Ini adalah suatu bagian dari budaya itu sendiri. Jadi bagaimana kita akan menghargai budaya kita kalau sementara dari kita sendiri belum melakukan itu, gitu. Mulai dari kecil-kecil ada actionnya itu loh, biar seperti itu. Nah ini apa ya namanya, kita kadang-kadang terlenakan dengan budaya-budaya yang dari luar kan, sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat ini, mari kita mulai dari diri kita sendiri ya ini, bahwa budaya Jawa ini adalah budaya adiluhung. Tidak perlu yang muluk-muluk lah ini. Tidak perlu yang terlalu idealis. Tapi mulai yang dari sedikit-sedikit, yang mulai dari kecil-kecil. Mungkin mulai dari apa? Dari bahasa ya toh, adat ya toh. Ini penyebutan bapak ibu ini masyarakat sudah banyak yang meninggalkan ya toh. Ini orang Solo bicara dengan keluarga bahasanya Indonesia. Iya, betul. Ya. Kita bisa bahasa internasional lah, bahasa Jawa kenapa harus ditinggalkan ya? Harusnya tetap walaupun kita belajar banyak hal, bahasa sendiri tidak ditinggalkan ya. Iya, betul itu. Yang kemudian saya akan menyoroti masalah keinginan dari salah satu program Ausepo adalah membuat patung PB 10 ya. Entah nanti wali kota nanti menanggapi secara positif, insya Allah ya. Saya akan melihat bahwa dengan adanya patung Pakubuwono 10 ini adalah menjadi aura baru, ikon baru pariwisata. Kita belum mempunyai ikon tokoh loh. Yang kita canangkan beberapa tahun yang lalu adalah ikon makan, yaitu nasi liwet sebagai ikon Surakarta. Ini kita selaku komunitas budaya pernah mencanangkan itu sekitar 4 tahun yang lalu itu. Kemudian ikon baju batik ya, sudah ada. Gitu. Yang belum adalah ikon tokoh dari Surakarta ini siapa. Kemudian ternyata Gayung Bersambut beberapa elemen mengusulkan Pakubuwono ke-10. Kemudian dari Ausepo juga mengumpulkan mengusulkan juga tokoh Sinun Pakubuwono ke-10. Artinya apa? Ini adalah aura yang bagus ya, semangat baru bagi rakyat dan pemerintah Surakarta agar bisa menjadi inspirasi, menjadi semangat bagi masyarakat yang saat ini mungkin kondisi perekonomian Surakarta, rakyat yang ada di Surakarta, warga Surakarta yang kondisi ekonomi yang mungkin baru jatuh. Berdasarkan data itu ada yang sampai hari ini masyarakat Surakarta itu ada yang penghasilannya 0 rupiah. Ada data di BPS itu kan sangat miris sekali. Kenapa bisa demikian dengan peradaban yang baru seperti ini? Sedangkan pada era Sinuwun bisa seperti itu ya. Nah, ini menjadi renungan bagi masyarakat, renungan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Surakarta, bagaimana ini menjadikan roh untuk membangun Surakarta. Sebenarnya dari beliau lah kita tiru ini bagaimana manajemen beliau. Itu luar biasa ini. Ya. Ini kebetulan ada satu pendengar yang sudah bergabung ya, Pak Sriatmo di Pajang. Kalau pejabat sekarang kayaknya nggak mungkin deh mencontoh kiprah PB 10. Pejabat sekarang saya cuma membacakan ya, saya no comment. Pak Sriatmo menyampaikan pejabat sekarang banyak yang punya pamrih, gak mungkin mencontoh kiprah PB 10. Waduh, saya nggak ikut-ikutan ya Pak.
Ya mungkin hanya apa yang melihat fenomena sekarang. Iya, banyak. Berita media yang menggencar. Iya, betul. Sepertinya kalau zaman kecil saya dulu itu berita mesti pembangunan, ya kemajuan. Sekarang tidak ternyata. Dan ya Beda cerita. beda cerita. Tapi kita yakin sih nggak semua pemimpin seperti itu Iya. juga Betul. ya. Iya, betul. Pasti masih ada pemimpin-pemimpin yang Iya, baik, yang yang baik. juga mencontoh kiprah dari PB 10 Iya, gitu ya. betul. Iya. Yang kita lihat kadang ya oknum-oknumnya aja Iya, gitu betul. ya. Iya, Oke. Mbak. Iya. Ini karena udah hampir jam 4 sore. Jadi Nggak terasa. mungkin ada yang mau disampaikan dulu, singkat-singkat saja mungkin ya dari Pak Nugroho dulu, Pak. Ya, harapan saya hari ini istimewa karena AU Sepuh diberi kesempatan untuk speak up ke masyarakat luas. Harapan saya jelas minta doa restu kepada masyarakat, terutama doa, karena doa itu luar biasa bisa menembus langit tujuh. Mudah-mudahan AU Sepuh nanti mendapat jalan yang tanpa halangan yang berarti. Amin, Dan amin, amin. bisa mewujudkan cita-cita Kasunanan dan Surakarta pada umumnya bersinergi dengan bagus. Ya, ya. Iya. Oke. Baik, Jendian. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami komunitas AU Sepuh Kasunanan. Tentunya kami berharap sekali dukungan dan mungkin simpati dukungan dari masyarakat Surakarta khususnya supaya adanya perubahan untuk Surakarta yang lebih baik, lebih maju, lebih berkembang dan lebih sejahtera. Yang terpenting. Amin. Mungkin nanti melalui kami dari komunitas AU Sepuh Kasunanan ini bisa membantu untuk merealisasikan semuanya. Tentunya juga pasti dengan dukungan dari masyarakat Surakarta khususnya. Itu nanti ya semoga aja AU Sepuh Kasunanan bisa jadi pendamai, pengayom, Amin. khususnya Amin. untuk kerabat keraton Kasunanan sendiri. Mungkin itu yang dari saya. Amin. Pak Raden terakhir, Pak. Saya hanya beberapa kata saja. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yaitu seorang tokoh yang bernama Sampean Dalem ingkang Susunan Pakubono ke-10. Siapakah si Sunan Pakubono ke-10? Beliau adalah raja besar di masanya yang melegenda di hati rakyatnya. Oke, dan semoga kita bisa mencontoh ya Iya, kiprah beliau Iya. ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Iya, komunitas sama-sama. AU Sepuh Iya, Kasunanan. amin. Kita memberikan support dan doa full untuk komunitas ini karena juga komunitasnya sudah menyampaikan betapa banyak program-program untuk kemajuan budaya dan Iya. juga kedamaian, keharmonisan keraton, dan ini pasti impactnya juga bagi masyarakat Solo juga ya. Pak Nugroho terima kasih sekali lagi. Iya, Jeng Dian terima sama-sama. kasih banyak. Iya. Pak Raden terima Iya, kasih. terima kasih Salam sama-sama. untuk anggota teman-teman komunitas yang lain juga ya. Siap. Semoga nanti semakin terkumpul ya balung-balung yang Iya, terpisahkan. balung-balung yang terpisahkan, Iya. guyup rukun Amin. gitu jadi satu ya. Selamat sore. Selamat Selamat sore. sore. Baik, sobat-sobat terima kasih banyak untuk yang sudah bersama kami di Collaboration Corner ya. Oh ya, jangan lupa nanti jam 4:30 pukul 16.30 kita juga masih akan menemani Sobat Solopos di bincang spesial bareng Dompet Duafa ya. Jadi pastikan Sobat Solopos terus bersama kami di 103 Radio Solopos.